Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahira Ardliani Sanurohmah dengan nomor NIM 241117445151. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem ekskresi pada manusia. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu sistem ekskresi? Jadi, sistem ekskresi merupakan sistem yang memiliki tugas untuk mengeluarkan zat-zat sisa hasil metabolisme tubuh. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan tubuh serta menghindari penumpukan zat yang berbahaya pada tubuh manusia. Nah, berikut ini adalah organ-organ yang termasuk ke dalam sistem ekskresi. Yang pertama ada kulit, paru-paru, hati, dan juga ginjal. Di slide selanjutnya, kita akan membahas detail dari setiap organ. Yang pertama, kita akan membahas organ kulit. Kulit merupakan lapisan terluar tubuh manusia yang berfungsi untuk melindungi organ dari gangguan luar, sekaligus berperan dalam proses ekskresi, yaitu mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa keringat. Keringat terutama mengandung air, garam mineral atau NaCl, dan juga sedikit urea. Nah, berikut ini adalah gambar dari struktur anatomi kulit. Sekarang kita akan belajar struktur anatomi kulit. Jadi, kulit itu terdiri atas 3 lapisan utama, yaitu epidermis, dermis, dan juga lapisan subkutan atau hipodermis. Masing-masing lapisan itu memiliki struktur dan fungsi tersendiri. Kita akan bahas yang pertama, yaitu epidermis atau lapisan kulit luar. Epidermis ini merupakan lapisan paling luar yang melindungi tubuh dari gangguan luar, seperti kuman, sinar UV, dan juga bahan kimia. Tidak memiliki pembuluh darah, tetapi tersusun dari sel-sel epitel yang terus-menerus diperbarui. Epidermis ini terdiri atas 2 bagian utama. Yang pertama, stratum corneum atau lapisan tanduk. Lapisan ini adalah lapisan kulit mati yang mudah mengelupas. Dan yang kedua adalah stratum germinativium atau lapisan benih, yaitu tempat pembentukan sel kulit baru dan mengandung melanin, yaitu pigmen yang memberi warna pada kulit. Yang selanjutnya adalah dermis atau lapisan tengah kulit. Lapisan ini berada di bawah dermis dan jauh lebih tebal. Dermis itu mengandung banyak struktur penting seperti kelenjar minyak atau sebasea yang menghasilkan minyak atau sebum untuk menjaga kulit agar tetap lembab dan melindungi dari kering dan pecah-pecah. Selanjutnya ada kelenjar keringat. Biasanya letaknya itu berdekatan dengan kelenjar minyak. Tugasnya menghasilkan keringat untuk mengatur suhu tubuh. Selanjutnya ada folikel rambut. Tempat tumbuhnya rambut, di dasarnya biasanya terdapat akar rambut yang mendapat nutrisi dari kapiler darah. Selanjutnya ada kapiler darah atau pembuluh darah halus yang berfungsi untuk mengalirkan oksigen dan nutrisi ke sel kulit serta membantu pembuangan zat sisa metabolisme. Selanjutnya serabut saraf yang berfungsi untuk menerima rangsangan seperti sentuhan, panas, dingin, nyeri, dan tekanan. Dan yang terakhir ada jaringan ikat. Tugasnya memberikan kekuatan dan elastisitas pada kulit. Terakhir ada lapisan subkutan atau hipodermis, yaitu lapisan bawah kulit yang tersusun atas jaringan lemak atau adiposa dan pembuluh darah besar. Fungsi utamanya yang pertama menyimpan cadangan energi dalam bentuk lemak, menjaga suhu tubuh agar tetap stabil, dan juga melindungi organ dalam dari benturan atau tekanan luar. Yang selanjutnya kita akan membahas bagaimana keringat dikeluarkan. Prosesnya yang pertama, darah membawa sisa metabolisme seperti air, garam, dan urea ke kelenjar keringat. Kemudian zat-zat tersebut disaring dan dikeluarkan melalui pori-pori kulit dalam bentuk keringat. Selanjutnya, saat suhu tubuh naik, otak akan mengirim sinyal agar kelenjar keringat lebih aktif.
Yang terakhir, keringat akan menguap di permukaan kulit dan penguapan ini membantu menurunkan suhu tubuh atau yang disebut dengan fungsi termoregulasi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi keringat itu yang pertama ada suhu lingkungan, di mana kalau suhunya semakin panas itu keringat akan semakin banyak dikeluarkan. Selanjutnya, aktivitas fisik seperti olahraga ini dapat meningkatkan metabolisme dan keringat. Selanjutnya ada emosi, maksudnya stres, cemas, atau takut itu bisa memicu keringat dingin. Dan yang terakhir ada kondisi tubuh, dehidrasi atau penyakit tertentu itu bisa mengurangi produksi keringat. Nah, ini adalah 4 gangguan yang mungkin terjadi pada kulit. Yang pertama adalah jerawat. Jerawat ini terjadi akibat tersumbatnya kelenjar minyak oleh kotoran dan bakteri. Kondisi ini menyebabkan peradangan pada kulit. Biasanya ditandai dengan munculnya benjolan merah atau bernanah di wajah, punggung, dan kedua ada eksim, disebabkan oleh reaksi atau iritasi terhadap zat tertentu, seperti sabun, debu, atau makanan. Gangguan ini membuat kulit menjadi gatal, kering, dan terkadang bersisik atau pecah-pecah. Yang ketiga ada keringat berlebih atau hyperhidrosis. Terjadi karena aktivitas berlebihan dari kelenjar keringat. Akibatnya, tubuh mengeluarkan keringat dalam jumlah banyak meskipun tidak sedang panas atau beraktivitas berat. Dampaknya bisa membuat tubuh cepat lelah dan beresiko mengalami dehidrasi. Yang terakhir ada biang keringat. Muncul karena pori-pori tempat keluarnya keringat tersumbat. Hal ini menyebabkan timbulnya ruam kemerahan dan rasa gatal, terutama di daerah leher, punggung, dan lipatan kulit. Cara untuk menjaga kesehatan kulit sendiri ada berbagai macam. Beberapa di antaranya bisa dengan mandi secara teratur dan menjaga kebersihan tubuh. Kemudian minum air putih yang cukup, seperti 2-3 liter per hari. Konsumsi buah dan sayur untuk asupan vitamin, hindari paparan sinar matahari langsung yang terlalu lama, gunakan pakaian bersih dan menyerap keringat, dan yang terakhir jangan sering menahan keringat atau ganti pakaian setelah olahraga. Organ yang akan kita bahas selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama sistem pernapasan, tetapi juga berperan penting dalam sistem ekskresi. Fungsi ekskresinya adalah mengeluarkan sisa metabolisme berupa gas karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O yang dihasilkan dari proses oksidasi atau pembakaran zat makanan di dalam sel. Jadi, singkatnya, paru-paru adalah organ ekskresi yang mengeluarkan zat sisa berbentuk gas. Nah, berikut ini adalah gambar dari struktur anatomi paru-paru. Selanjutnya, kita memasuki pembahasan struktur anatomi paru-paru. Manusia memiliki sepasang paru-paru di dalam rongga dada, yaitu paru-paru kanan yang terdiri dari 3 lobus dan paru-paru kiri yang terdiri dari 2 lobus. Bagian-bagian utama paru-paru meliputi 1. Trakea atau batang tenggorokan yang merupakan saluran udara yang menghubungkan tenggorokan dengan paru-paru. Fungsinya adalah menyalurkan udara yang masuk saat kita bernapas agar sampai ke paru-paru. Yang kedua ada bronkus, adalah cabang dari trakea yang menuju ke paru-paru kanan dan kiri. Melalui bronkus, udara dialirkan lebih dalam ke dalam paru-paru. Yang ketiga ada bronkiolus, merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus. Saluran ini berfungsi untuk mengarahkan udara menuju ke alveolus atau tempat terjadinya pertukaran gas. Yang keempat ada alveolus atau gelembung udara, adalah kantung udara kecil di dalam paru-paru yang menjadi tempat pertukaran gas antara udara dan darah. Disinilah oksigen diserap dan karbon dioksida dilepaskan dari darah. Yang kelima ada pleura. Pleura merupakan selaput tipis yang melapisi paru-paru dan bagian dalam dinding dada yang fungsinya melindungi paru-paru dari gesekan saat proses pernapasan berlangsung.
Yang selanjutnya, bagaimana mekanisme kerja paru-paru sebagai alat ekskresi. Jadi, proses ekskresi di paru-paru itu terjadi melalui pertukaran gas atau respirasi eksternal meliputi langkah-langkah berikut. Yang pertama, oksigen atau O2 dari udara masuk ke paru-paru saat inspirasi atau menghirup napas. Kemudian di dalam alveolus O2 berdifusi masuk ke kapiler darah menggantikan CO2. Selanjutnya, karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O hasil metabolisme tubuh berdifusi keluar dari darah ke alveolus. Selanjutnya, CO2 dan H2O tersebut kemudian dikeluarkan saat ekspirasi atau menghembuskan napas. Jadi, setiap kali kamu menghembuskan napas, kamu itu sedang membuang sisa metabolisme tubuh. Nah, zat yang dikeluarkan melalui proses ini itu ada dua. Yang pertama, karbon dioksida atau CO2, yaitu hasil pembakaran glukosa di dalam sel atau respirasi seluler. Dan juga uap air atau H2O, itu juga berasal dari reaksi pembakaran zat makanan. Kedua zat ini tidak dibutuhkan tubuh dan bersifat beracun jika menumpuk di dalam darah. Nah, gangguan apa saja sih yang mungkin terjadi pada organ paru-paru? Nah, yang pertama itu bisa terjadi gangguan asma. Asma terjadi karena penyempitan saluran napas yang biasanya dipicu oleh alergi, debu, udara dingin, atau stres. Penderitanya sering mengalami sesak napas, dada terasa berat, dan napas yang berbunyi mengi. Yang kedua ada bronkitis, merupakan peradangan pada bronkus, yaitu saluran yang membawa udara ke paru-paru. Penyebabnya bisa berupa infeksi virus atau paparan asap rokok. Gejalanya meliputi batuk yang berlangsung lama dan disertai dahak. Yang ketiga ada emfisema, terjadi karena rusaknya alveolus atau gelembung udara di paru-paru, umumnya akibat kebiasaan merokok. Kerusakan ini menyebabkan paru-paru kehilangan elastisitasnya, sehingga kapasitas pernapasan menurun dan penderitanya mudah kehabisan napas. Yang keempat ada pneumonia, disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus yang menyerang jaringan paru-paru. Kondisi ini menimbulkan gejala seperti napas pendek, demam, batuk berdahak, dan rasa nyeri di dada saat bernapas. Terakhir ada TBC atau tuberkulosis, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini menyerang paru-paru dan ditandai dengan batuk berkepanjangan, terkadang disertai darah, tubuh lemas, serta penurunan berat badan. Untuk mengantisipasi gangguan-gangguan tadi, kita perlu menjaga kesehatan paru-paru dengan beberapa cara berikut ini. Yang pertama, hindari merokok dan asap rokok. Yang kedua, rutin olahraga seperti jogging, berenang, atau bersepeda. Yang ketiga, hindari polusi udara dan debu. Kemudian perbanyak konsumsi buah dan sayur untuk antioksidan. Selanjutnya, lakukan pernapasan dalam untuk melatih paru. Dan yang terakhir, periksakan diri ke dokter jika sering batuk atau sesak napas. Selanjutnya, kita akan membahas organ hati. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu organ hati? Jadi, organ hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia yang terletak di rongga perut sebelah kanan atas di bawah diafragma. Selain berfungsi dalam sistem pencernaan, hati ini juga berperan dalam sistem ekskresi karena mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa empedu dan hasil perombakan sel darah merah. Nah, fungsi dari ekskresi hati ini ada 5. Yang pertama, menguraikan sel darah merah tua atau eritrosit. Jadi, eritrosit yang sudah tua itu dihancurkan di hati. Selanjutnya, hemoglobin diuraikan menjadi hem yang diubah menjadi bilirubin dan biliverdin atau zat pewarna empedu, dan juga globin diubah menjadi asam amino yang masih dapat digunakan kembali di dalam tubuh.
Kemudian, bilirubin dan biliverdin inilah yang dikeluarkan melalui empedu ke usus. Yang kedua, menghasilkan empedu. Empedu ini mengandung garam empedu, bilirubin, dan biliverdin. Walaupun empedu membantu pencernaan lemak, zat penyusunnya adalah sisa metabolisme sehingga termasuk hasil ekskresi. Yang ketiga, menyaring racun dan obat. Hati ini berfungsi sebagai detoksifikasi, yaitu menetralisir racun, alkohol, dan obat dari darah sebelum diedarkan ke seluruh tubuh. Fungsi yang keempat yaitu mengubah amonia menjadi urea. Amonia atau NH3 adalah zat beracun hasil penguraian protein. Di hati, amonia ini diubah menjadi urea yang kemudian dikirim ke ginjal untuk dikeluarkan bersama urin. Dan terakhir, menyimpan glikogen dan vitamin. Meskipun bukan fungsi ekskresi langsung, penyimpanan zat ini membantu pengaturan metabolisme tubuh. Nah, berikut ini adalah gambar struktur anatomi hati. Selanjutnya, kita akan membahas struktur anatomi hati. Yang pertama, lobus hati atau lobus hepatis. Jadi, hati ini terbagi menjadi dua lobus utama. Yang pertama, lobus kanan yang berukuran lebih besar, dan yang kedua, lobus kiri yang berukuran lebih kecil. Kedua lobus ini dipisahkan oleh ligamentum falciforme, yaitu jaringan ikat yang juga menempel pada dinding perut bagian depan. Yang kedua ada hepatosit. Hepatosit adalah sel utama penyusun hati. Sel ini berfungsi untuk menghasilkan empedu, menyimpan glikogen atau cadangan energi, menetralisir racun atau detoksifikasi, dan mengatur metabolisme lemak dan protein. Hepatosit tersusun dalam bentuk lobulus hepar, yaitu unit fungsional berbentuk heksagonal kecil di dalam hati. Selanjutnya ada lobulus hepar. Setiap lobulus tersusun atas vena centralis di tengahnya, sel hepatosit yang tersusun melingkar ke arah luar, sinusoid yaitu pembuluh darah kecil tempat darah dari vena porta dan arteri hepatika mengalir. Sinusoid membawa darah kaya zat gizi ke hepatosit agar terjadi proses metabolisme. Yang keempat, pembuluh darah hati. Ada 3 pembuluh utama yang masuk dan keluar dari hati. Yang pertama ada vena porta hepatica yang membawa darah dari organ pencernaan yang kaya nutrisi menuju hati. Yang kedua ada arteri hepatika yang membawa darah kaya oksigen dari jantung ke hati. Dan yang terakhir ada vena hepatica yang membawa darah dari hati kembali ke jantung. Zat yang dikeluarkan oleh hati itu ada 3. Yang pertama bilirubin dan biliverdin. Kedua zat ini berasal dari hasil perombakan hemoglobin dalam sel darah merah yang sudah tua. Hati mengubahnya menjadi empedu kemudian dikeluarkan ke usus bersama cairan empedu untuk membantu proses pencernaan lemak. Yang kedua ada urea, dihasilkan dari proses penguraian amonia di dalam hati. Setelah terbentuk, urea dialirkan ke ginjal melalui darah untuk kemudian dikeluarkan dari tubuh bersama urin. Yang ketiga, racun dan obat. Hati berperan dalam proses detoksifikasi, yaitu menetralisir zat beracun, obat-obatan, atau bahan kimia lain yang masuk ke dalam tubuh. Zat-zat hasil detoksifikasi tersebut kemudian dibuang melalui urin. Gangguan yang mungkin terjadi pada organ hati ini ada 4. Yang pertama, hepatitis adalah peradangan pada hati yang disebabkan oleh infeksi virus, seperti hepatitis A, B, atau C. Penyakit ini dapat menimbulkan gejala seperti kulit dan mata menguning atau jaundice, mual, serta rasa nyeri di perut bagian kanan atas. Yang kedua ada sirosis.
terjadi akibat kerusakan jaringan hati secara bertahap. Biasanya disebabkan oleh konsumsi alkohol berlebihan atau infeksi hepatitis kronis. Jaringan hati yang rusak akan digantikan oleh jaringan parut sehingga fungsi hati menurun. Yang ketiga ada kanker hati, disebabkan oleh pertumbuhan sel hati yang tidak terkendali. Kondisi ini dapat mengganggu fungsi hati dalam menyaring racun, menghasilkan empedu, dan mengatur metabolisme tubuh. Yang keempat, ada batu empedu, terbentuk karena penumpukan kolesterol atau bilirubin di dalam kantung empedu. Batu ini dapat menyumbat saluran empedu sehingga menimbulkan nyeri perut, mual, dan gangguan pencernaan. Untuk menjaga kesehatan organ hati, kita dapat melakukan beberapa langkah berikut ini. Yang pertama, hindari konsumsi alkohol, rokok, dan obat yang berlebihan. Yang kedua, makan makanan bergizi seimbang, kemudian minum air putih yang cukup, lakukan vaksinasi hepatitis, dan yang terakhir, lakukan olahraga yang rutin. Organ terakhir yang akan kita bahas adalah ginjal. Ginjal ini merupakan organ utama sistem ekskresi yang berbentuk seperti kacang merah yang berjumlah 2 pasang dan terletak di bagian belakang rongga perut. Fungsi utamanya adalah menyaring darah dan mengeluarkan sisa metabolisme berupa urin atau air seni. Berikut ini adalah gambar dari struktur anatomi ginjal. Struktur anatomi ginjal yang pertama ada korteks ginjal. Pengertiannya adalah lapisan terluar dari ginjal dan tampak berbintik-bintik. Fungsinya tempat terjadinya penyaringan darah awal atau filtrasi untuk membentuk urin primer. Yang kedua ada piramida ginjal atau medula. Pengertiannya adalah struktur berbentuk kerucut yang menyusun bagian tengah ginjal atau medula. Fungsinya sebagai tempat berlangsungnya penyerapan kembali atau reabsorpsi air dan zat lain serta pengumpulan urin. Yang ketiga ada kolom ginjal. Pengertiannya, bagian dari korteks yang masuk ke dalam memisahkan piramida ginjal. Fungsinya memberi dukungan struktural dan tempat lewatnya pembuluh darah menuju korteks. Yang keempat ada papila ginjal. Pengertiannya puncak dari piramida ginjal, yang fungsinya saluran keluarnya urin yang sudah matang menuju kaliks minor. Yang kelima ada sinus ginjal, yaitu rongga di dalam ginjal yang mengelilingi pelvis ginjal, yang fungsinya sebagai ruang tempat pelvis ginjal, pembuluh darah, dan lemak berada. Yang keenam ada kaliks minor, yaitu ruang berbentuk cawan yang kecil yang fungsinya mengumpulkan urin yang telah terbentuk langsung dari papila ginjal. Yang ketujuh ada kaliks mayor, yaitu ruang yang terbentuk dari gabungan beberapa kaliks minor yang fungsinya mengalirkan urin dari kaliks minor menuju pelvis ginjal. Yang kedelapan ada pelvis ginjal, yaitu area pengumpulan urin besar berbentuk corong terletak di hilus dan fungsinya menampung semua urin sebelum dialirkan menuju ureter. Anatomi ginjal yang selanjutnya ada hilus ginjal, yang merupakan lekukan atau cekungan di sisi medial atau dalam ginjal, yang fungsinya sebagai gerbang tempat masuknya arteri ginjal dan keluarnya vena ginjal serta ureter. Yang ke-10 ada arteri ginjal, yaitu pembuluh darah yang bercabang dari aorta dan masuk ke ginjal. Fungsinya membawa darah kotor yang kaya sisa metabolisme ke ginjal untuk disaring. Selanjutnya ada vena ginjal yang merupakan pembuluh darah yang keluar dari ginjal yang fungsinya membawa darah bersih yang sudah disaring keluar dari ginjal menuju vena cava atau jantung. Yang terakhir ada ureter di penampang ginjal, saluran yang meneruskan dari pelvis ginjal yang fungsinya mengalirkan urin dari ginjal menuju kantung kemih. Selanjutnya kita akan membahas sistem urinaria pada manusia.
Nah, berikut ini adalah gambar dari organ sistem urinaria pada manusia. Nah, sistem urinaria ini terbagi ke dalam 3 tahap. Tahap pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Penyaringan ini maksudnya penyaringan komponen darah, termasuk plasma, air, glukosa, garam, dan urea dari kapiler darah atau glomerulus menuju kapsula Bowman. Tempat terjadinya di glomerulus yang terdapat di dalam kapsula Bowman atau korteks ginjal. Filtrasi ini menghasilkan urin primer atau disebut juga filtrat glomerulus. Urin primer ini masih banyak mengandung air dan zat penting yang dibutuhkan tubuh seperti glukosa dan asam amino. Tahapan kedua yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali. Penyerapan kembali sebagian besar air, glukosa, asam amino, dan garam yang masih berguna dari urin primer kembali ke dalam darah. Proses ini sangat efisien untuk menjaga keseimbangan tubuh. Tempat terjadinya ada di tubulus, contortus proximal, dan lengkung Henle di medula ginjal. Hasilnya menghasilkan urin sekunder disebut juga filtrat tubulus. Urin sekunder ini memiliki volume lebih sedikit dan kadar zat sisa yang lebih tinggi daripada urin primer. Tahapan urinaria yang terakhir ada augmentasi atau sekresi, yaitu penambahan zat-zat sisa metabolisme yang tidak dapat dikeluarkan melalui filtrasi, seperti ion hidrogen, kreatinin, dan obat-obatan langsung dari darah ke tubulus. Tempat terjadinya di tubulus contortus distal dan tubulus collectivus menuju pelvis renalis, menghasilkan urin sejati atau urin yang siap dikeluarkan yang mengandung air, urea, garam, mineral, dan zat sisa lainnya. Urin sesungguhnya ini akan dialirkan ke tubulus collectivus lalu ke pelvis renalis. Kemudian urin yang terbentuk dari 3 tahapan tadi akan dialirkan ke ureter. Ureter ini adalah saluran penghubung antara ginjal dan kandung kemih. Setiap ginjal memiliki 1 ureter. Urin mengalir melalui ureter menuju kandung kemih dengan bantuan gerak otot atau peristaltik. Kemudian setelah dari ureter, urin ini akan menuju kandung kemih atau vesika urinaria. Kandung kemih ini merupakan tempat penampungan sementara urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Organ ini bersifat elastis dan dapat menampung sekitar 400-600 mili urin. Setelah ditampung di kandung kemih, kemudian urin menuju uretra. Uretra ini adalah saluran terakhir tempat keluarnya urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Panjangnya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Nah, beberapa gangguan yang mungkin terjadi pada ginjal itu yang pertama ada batu ginjal yang terjadi karena adanya endapan garam mineral seperti kalsium atau asam urat di dalam ginjal. Endapan ini dapat mengeras dan menyumbat saluran kemih sehingga menyebabkan rasa nyeri hebat saat buang air kecil dan terkadang disertai darah di dalam urin. Yang kedua ada gagal ginjal yang disebabkan oleh kerusakan pada nefron yaitu unit penyaring darah di ginjal. Akibatnya ginjal tidak mampu menyaring darah dengan baik sehingga zat racun dan sisa metabolisme menumpuk di dalam tubuh. Kondisi ini dapat berakibat fatal jika tidak segera ditangani. Yang ketiga ada nefritis. Nefritis adalah peradangan pada jaringan ginjal yang biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri. Peradangan ini mengganggu fungsi ginjal dalam penyaringan darah, sehingga urin dapat mengandung darah atau protein, dan tubuh bisa mengalami pembengkakan akibat penumpukan cairan. Yang terakhir ada albuminuria, adalah kondisi di mana protein atau albumin ikut keluar bersama urin. Hal ini merupakan tanda adanya kerusakan pada ginjal, khususnya pada bagian glomerulus yang seharusnya menahan protein tetap berada di dalam darah.
Berikut ini adalah beberapa cara untuk menjaga kesehatan ginjal. Yang pertama, dengan minum air putih minimal 8 gelas sehari. Yang kedua, jangan menahan kencing terlalu lama. Kemudian batasi konsumsi garam dan makanan tinggi protein. Yang keempat, hindari obat-obatan tanpa resep. Dan yang terakhir, rutin olahraga dan cek kesehatan. Wah, tidak terasa ternyata pembahasan kita kali ini sudah sampai pada tahap kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah sistem ekskresi berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan tubuh agar keseimbangan internal tetap terjaga. Organ-organ yang berperan dalam sistem ini antara lain kulit sebagai pengeluar keringat, paru-paru sebagai pengeluar karbon dioksida dan uap air, kemudian hati yang berfungsi sebagai menetralisir racun dan menghasilkan empedu, dan terakhir ada ginjal yang menyaring darah dan membentuk urin. Setiap organ bekerja sama untuk menjaga agar tubuh terbebas dari zat berbahaya dan menjaga kestabilan cairan serta suhu tubuh. Menjaga kesehatan sistem ekskresi itu sangat penting agar fungsi tubuh tetap optimal. Misalnya dengan minum air yang cukup, menjaga kebersihan, dan menghindari kebiasaan yang merusak organ ekskresi seperti merokok atau menahan kencing terlalu lama. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, dan lain sebagainya. Saya berharap para penonton dapat mengambil sisi positif dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.